Shalom sobat. Sobat, kali ini kita belajar dari Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22 dengan judul Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Sobat bisa baca perikop lengkapnya supaya lebih paham ya. Jadi ada beberapa poin yang saya renungkan. Yang pertama, Petrus dan Andreas meninggalkan pekerjaan mereka dan segera mengikut Tuhan Yesus. Kita baca Matius 4 ayat 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Nah, Petrus dan Andreas adalah murid Tuhan Yesus Kristus yang meninggalkan jalannya dan mengikut Tuhan Yesus. Mari kita renungkan dengan firman Tuhan sobat. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, yang saya renungkan sobat, bahwa Petrus dan Andreas meninggalkan pekerjaan mereka dan mengikut Tuhan Yesus Kristus. Hidup mereka tidak dipenuhi oleh harta duniawi, karena mereka lebih memilih harta surgawi. Itu apa? Mengikut Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa sobat ya, Petrus dan Andreas. Nah, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Matius 4 ayat 20. Segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Tuhan Yesus. Responnya cepat sobat. Nah, yang kedua, Yakobus dan Yohanes meninggalkan perahu dan ayahnya lalu mengikuti Tuhan Yesus. Kita baca Matius 4 ayat 22. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Nah, kembali mari kita renungkan firman Tuhan. Matius 10 ayat 37 sampai 38. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, coba sobat kembali kita renungkan ayat-ayat ini sobat, bahwa berarti bisa simpulkan bahwa untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus, bahwa untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyerahkan hidup ini 100% untuk Tuhan Yesus Kristus dan meninggalkan hidup duniawi dan keinginan daging. Nah, hidup kita ini kita serahkan 100% untuk Tuhan Yesus Kristus. Itulah pelayanan kita, itulah bukti kita 100% untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kita baca sobat dia sudah dipahamnya, Roma 12 ayat 1. Mungkin sobat sudah sering baca ini ataupun sudah hafal ya, tapi saya coba baca Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berarti apa? Tubuh ini, hidup ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah ibadah kita yang sejati, bahwa hidup ini untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus, bukan mengikuti harta duniawi, bukan mengikuti
manusia-manusia fana, tetapi mengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus mencintai Tuhan Yesus Kristus melebihi apapun. Karena apa? Karena Tuhan Yesus pun mencintai kita. Dengan bukti datang dari surga ke dunia ini, mengambil rupa sebagai manusia, rela menderita dan mati atas salib untuk menebus dosa kita, orang yang berdosa. Dan ingat, Tuhan Yesus Kristus berkuasa, maha kuasa, datang dari surga, mati di atas kayu salib, dan pada hari ketiga bangkit mengalahkan maut. Berarti apa? Berarti kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus juga akan dibangkitkan dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surganya yang kudus. Nah, begitu yang saya renungkan sobat. Mari sama-sama kita belajar firman Tuhan dan merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari sobat ya. Mohon maaf kalau saya salah kata, silahkan baca kembali Alkitabnya. Renungkan, ini renungan dari saya yang saya renungkan sobat ya. Mohon maaf kalau salah kata, tetap semangat salah kitab. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom sobat.